Semua orang pasti ingin selalu sehat dan terhindar dari berbagai penyakit. Sebab dengan tubuh dan pikiran yang selalu sehat, kesejahteraan hidup dapat meningkat. Menjaga kesehatan pun nyatanya tidak sesulit yang dibayangkan, salah satunya adalah dengan menerapkan gaya hidup sehat setiap hari. Gaya hidup sehat adalah cara kita untuk menjalani hidup guna menurunkan resiko terkena penyakit. Meskipun tak semua penyakit dapat dicegah, namun bisa dihindari dengan menerapkan gaya hidup yang sehat. Dan di episode Health on Top kali ini akan membahas pentingnya gaya hidup sehat bersama Melissa Gilbert sebagai Strong Nation and Healthy Enthusiast yang sudah bertransformasi ke gaya hidup sehat. Halo Kak Melgi, apa kabar? Baik banget. Kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat ya Kak? Keluarga juga sehat? Iya, bener banget. Nah nih, sekarang lagi sibuk apa nih Kak? Sekarang kesibukannya apa ya, karena aku masih freelance juga, jadi ya paling kadang-kadang MC, terus masih juga presenter beberapa TV, dan juga sekarang ada kegiatan tambahan yaitu ngajar, dan juga paling iseng-iseng sih kayak bikin video di Instagram ataupun di YouTube, kayak gitu. Oke, oh masih presenter di beberapa TV ya? Dulu nih, Iya, Kak Melgi ini seorang jurnalis ya? Iya benar. Jadi kalau misalnya aku nggak jadi jurnalis, mungkin aku nggak akan terjun kali di bidang kesehatan ini malahan. Oh gitu. Nah ini menarik Ya, nanti kita bahas. Nah sebelum ngomongin ngomongin hidup sehat tadi, lifestyle-nya Kak Melgi tuh kayak gimana sih? Dulu kan seorang jurnalis ya kan, terus MC betul. apa nih Kak? Dulu lifestyle-nya seperti apa sih? Jadi dulu sebelum masuk ke dunia kesehatan sendiri itu aku lifestyle-nya berantakan banget, apalagi pas jadi jurnalis ya. Kamu mungkin juga merasakan kali. Liputan, kita kemana-mana, terus kayak mau cari makan kadang-kadang susah, terus kayak kalaupun dapat makanan kadang ya udah iya itu aja yang kita makan kayak gitu. Nah terus pada saat itu tuh aku kebetulan ya namanya jurnalis ya kan, kita tampil di layar, reporter kayak gitu. Nah terus banyak curhatan masuk dari kanan kiri kali ya di situ. Iya dibilang, kamu makin cabi ya, kamu makin gendut ya, kamu makin melebar ya. Kayak gitu tuh sering banget aku terima. Terus akhirnya kayak ngaca akhirnya, oke aku ngaca deh. Sebenarnya apa sih sebenarnya yang terjadi denganku gitu kan? Oh iya bener juga, perasaan dulu celana ukuran 28 tuh muat. Sekarang udah gak muat lagi, sekarang harus ukuran 30 kayak gitu. Baju juga biasanya tuh ukuran S muat, sekarang harus ukuran M, naik satu tingkat. Wah bener nih, emang makin melebar. Terus di kamera juga kelihatannya makin melebar. Nah dari situ akhirnya aku memutuskan untuk aku harus belajar nih gimana ya caranya supaya bisa memaintain berat badan aku kayak gitu. Dari situ akhirnya mulai kalau misalnya liputan bawa-bawa cemilan, ini cemilannya macam-macam, mulai dari pisang rebus, apel, kacang, ini macam-macam deh aku bawa. Dan teman-temanku campers dan juga tim yang lainnya tuh kayak paling tahu aku pasti bawa satu bag sendiri, itu isinya makanan, cemilan-cemilan, snack-snack aku kayak gitu. Karena tahu di lapangan kan susah ya kita dapat makanan kayak gitu. Jadi nasi kuning tuh relate ya, nasi kuning, nasi bungkus tuh relate ya. Nasi kotak apa lagi? Iya. Terus Kak lanjut Kak. Iya. Nah dari situ terus kayak teman-teman kayak suka bilang kayak apa sih kamu sok-sok sehat apa segala macam. Ya terus kenapa gitu kan? Maksudnya banyak banget yang kayak gitu, kayak nyindir-nyindir. Iya. Sih sok-sok sehat segala macam. Ini bukan masalah sok sehat atau gimana sih? Cuman kayak ya udah gitu. Karena aku orangnya juga kalau untuk makanan dari kecil itu pilih-pilih banget. Jadi kalau misalnya dapat makanannya, misalnya aku nggak suka, misalnya nasi padang gitu, aku nggak suka terlalu banyak bumbu. Nah dia terlalu banyak bumbu cairnya gitu, kayak aduh aku malas mau makannya, udah nggak minat duluan kayak gitu. Jadi daripada kayak gitu, daripada aku susah makan ya better aku bawa makanan sendiri, bawa minum. Bahkan minum itu aku bawa berliter-liter air sih sebenarnya, karena kadang-kadang juga susah kan kita untuk dapat air minum kayak gitu sih. Kayak gitu sih kira-kira. Ya hidup sebagai jurnalis ya udah bawaan banyak, abis itu pakai ditambah cemilan-cemilan lagi. Iya. Tapi harus ya, perlu ada cemooh-cemoohnya dulu ya, cemooh-cemooh dari ngapain sih hidup sehat dan lain-lain gitu. Tapi jadi mulai dari ngerasa kayak udah mulai ngerasa gendut gitu. Jadi berarti mulai semasa jadi jurnalis ya Kak mau mulai hidup sehatnya. Betul. Iya benar. Jadi tahun-tahun berapa itu ya?
2011 2012-an lah, di tahun-tahun itu. Terus kan aku siaran juga karena presenter juga, jadi siaran. Dan dulu tuh aku siarannya ya kadang pagi kadang tengah malam kayak gitu. Nah kalau pas yang lagi pagi setelah siaran biasanya kan ada jeda waktu 2 jam sampai 3 jam sampai aku siaran berikutnya. Nah itu biasanya aku pakai buat olahraga juga. Jadi selesai dari siaran itu kan jam 7 pagi biasanya, udah langsung lari ke depan karena pas banget depan studio itu ada lapangan futsal, terus lapangan tenis. Jadi kosong kalau pagi, nggak ada yang pakai, jadi yang pakai aku doang. Jadi aku bisa pakai untuk olahraga. Kalau nggak aku biasanya ini sih di depan studio Persis itu tuh karena lapangannya luas dan terbuka, jadi ya udah sekalian berjemur kayak gitu. Oh gitu. Kayak gitu. Oh, kan di tengah-tengah siaran, tengah-tengah kerja bisa ya olahraga ya nih. Iya, jangan sedih. Semua demi curi waktu. Ya, demi kesempurnaan di depan layar. Benar. Oke, nah itu kan pertama sudah mulai sadar nih kayak oke, aku udah mulai berisi, size aku udah nambah, ukuran celana udah makin nambah. Pertama kali sebetulnya rencananya tuh untuk mengubah gaya hidup itu awalnya gimana, Kak? Jadi awalnya itu sebenarnya tujuannya kurusin badan dulu, karena selain selentingan dari teman-teman tadi, ada juga selentingan dari ini sih, dari pemimpin redaksi aku sendiri. Itu ngasih tahu, kamu ini siaran olahraga, karena aku waktu itu lagi dapat siarannya olahraga, program olahraga, tapi badan kamu nih kayaknya kurang mendukung ya. Wow, dalam. Terus jadi kayak oke, aku harus melakukan sesuatu di sini, berarti aku harus merubah, harus melakukan sesuatu kayak gitu. Nah akhirnya aku memutuskan untuk berolahraga, dan saat itu karena teman-temanku tuh juga lagi banyak yang suka Muay Thai, akhirnya aku coba Muay Thai. Itu pun wah parah banget sih, Muay Thai kan capeknya bukan main. Iya benar-benar dari kardio kan. Sama teman-teman aku waktu itu awalnya cuma bertiga doang nih. Kita coba Muay Thai beberapa saat, dan yang ngajar juga memang petinju. Jadi kita tuh lebih diajarin teknik daripada frekuensi. Misalnya nendang, yang penting tekniknya bener daripada frekuensinya banyak kayak gitu. Jadi kayak capek ya dibenerin tekniknya, apalagi ini Muay Thai. Aduh, oh my god, bikin kepala pusing. Nah habis Muay Thai itu aku tadinya seminggu kayak 2 kali, aku tingkatin tuh jadi dari 2 kali jadi 3 kali, 4 kali, sampai maksimal biasanya seminggu 4 kali doang sih, nggak lebih dari itu. Dan itu aku lakukan selama kurang lebih 3 bulan. Dan pada saat itu juga karena aku ngerasa badan tuh berat ya, nggak enak gitu kan, aku 3 bulan itu jadi vegan sebenarnya. Oh gitu. Vegan, iya. Jadi nggak makan telur sama sekali, beneran semua dari tumbuh-tumbuhan, proteinnya dari kacang-kacangan kayak gitu. Bener-bener totally makannya tempe, tahu, dan sayuran-sayuran lain. Dan aku turun drastis banget di situ. Sampai semua orang yang tadinya selentingan itu yang ngasih cuap-cuap apa segala macam, komen-komen itu, mereka sampai yang, kamu sekarang berubah banget, dalam waktu 3 bulan bisa kayak begini, kamu ngapain aja. Emang awalnya dijalaninnya sih nyiksa ya, tapi pas udah dapet pujian tuh kayak wow, aku berhasil gitu. Tapi aku masih banyak mau nanya. Yes, betul. Aku mau nanya tentang kesehatan sama Kak Melgip, tapi kita break dulu ya, Kak ya. Jadi Smart Viewers jangan kemana-mana, tetaplah di Health on Talk.